Erik ten Hag berencana mendatangkan sejumlah tenaga baru demi membuat setan merah lebih perkasa di musim depan. United dikabarkan telah menghubungi kubu Inter Milan untuk melakukan barter pemain. Mereka ingin menitik beratkan lini pertahanan sebagai sektor yang disempurnakan untuk musim panas. Seperti yang dilansir dari Interlife, Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar jasa bek berpaspor Prancis, yakni Benjamin Pavard. Erik ten Hag menyukai sang pemain semenjak masih berseragam Bayern Munchen. Mengingat bek baru andalan Inter itu bisa bermain di beberapa posisi dengan sama baiknya. Di Inter Milan, performa Pavard sendiri bisa dikatakan sangat meyakinkan. Tak aneh rasanya jika kubu United makin bernafsu untuk memboyongnya. Jalan yang dirunut setan merah untuk mendapatkan Pavard pun salah satunya dengan mengajukan skema barter pada Inter. Mereka berniat menawarkan sosok Victor Lindelof pada kubu La Benea Mata. Hal tersebut lantaran United tahu bahwa Inter juga telah lama meminati bek timnas Swedia tersebut. Situasi itu membuat MU mencoba untuk mengajukan barter antara Pavard dan Lindelof. Meski begitu, Pavard bukan satu-satunya nama pemain Inter yang sedang dilirik United. Namun masih ada beberapa nama seperti Denzel Dumfries hingga sang kapten Lautaro Martinez. Pakar transfer Italia Matteo Moretto mengonfirmasi bahwa Denzel Dumfries kemungkinan akan meninggalkan Inter di akhir musim nanti. Meski begitu, Nerazzurri sendiri menginginkan setidaknya 20 juta euro atau sekitar 334 miliar rupiah untuk bek sayap kanan asal Belanda tersebut. Kontrak Dumfries sendiri di Nerazzurri akan habis pada Juni 2025, tetapi pembicaraan mengenai kesepakatan baru di Giuseppe Meazza sejauh ini belum membuahkan hasil. Moretto juga mengatakan pada Code Offside bahwa MU dan Aston Villa menginginkan pemain 27 tahun itu di masa lalu. Bahkan banyak klub-klub Liga Primer yang bertanya mengenai biaya untuk mengeluarkan Dumfries dari kota Milan. Ia juga menambahkan harga yang diminta Inter mungkin tak lebih dari 20 juta euro saja. Ditambah lagi kontrak sang pemain bakal berakhir dalam waktu kurang dari 18 bulan. Mulai bulan April dan Mei 2024 nanti juga bakal menjadi bulan-bulan krusial untuk menentukan masa depan bek Inter tersebut. Mengingat Matteo Darmian kini mulai mengukuhkan namanya sebagai opsi pertama di sayap kanan Nerazzurri. Selain itu, Tajon Buchanan yang bergabung di klub pada musim dingin ini juga sedang menunggu kesempatan unjuk gigi di atas lapangan. Setelah memperlebar jarak poin dengan Juventus, Inter Milan kini disebut bisa dengan mudah menggenggam gelar juara Liga Italia pada bulan April 2024 mendatang. Pasukan Simone Inzaghi tinggal menantikan bagaimana mereka bisa mengalahkan sang rival AC Milan di laga derby. Ini tentu menjadi satu partai besar dan menentukan bagi Nerazzurri. Bukan bermaksud mengecilkan Juve sebagai pesaing terdekatnya, namun jelas pertemuan Milan dengan Inter akan menentukan bagi keduanya. Khususnya bagi Nerazzurri yang sampai sejauh ini memang begitu berambisi untuk bisa meraih Scudetto ke-20-nya. Mereka sebelumnya telah menghancurkan harapan Juve dan kini tinggal sang rival sekotanya itu. Ya, jika kesenjangan antara La Benea Mata dan La Spezia Signora di puncak klasemen makin lebar, maka secara teoritis peluang mereka makin besar untuk memenangkan Serie A. Tim besutan Simone Inzaghi kini tengah memimpin klasemen dengan selisih 7 poin dengan 1 pertandingan sisa. Mengingat Sinyonya tua beberapa waktu lalu harus takluk di tangan Udinese dengan skor tipis 1-0. Jika Inter mampu memanfaatkan performa apiknya saat ini, maka poin mereka bertambah menjadi 10 poin. Hal tersebut membuat Inter bisa memastikan gelar Serie A secara matematis sebelum pertandingan terakhir di musim ini. Praktis, Inter hanya memerlukan keunggulan 4 poin saja di akhir musim ini. Jika dihitung mundur, keunggulan yang diperlukan di puncak klasemen meningkat 3 poin untuk setiap pertandingan. Inter akan menghadapi Milan pada 21 April 2024 dan menjadi laga ke-6 terakhirnya untuk musim ini. Berdasarkan teori tersebut, maka mereka bisa memenangkan Serie A di hari itu juga. Pasalnya, Inter punya selisih 16 poin di puncak klasemen Serie A di saat pertandingan melawan Milan ditunaikan. Agar hal itu bisa terwujud, maka Inter harus menang di setiap laganya. Hal itu membuat Inter unggul 10 poin dari Juve dan kemudian meraih 6 poin lagi atas tim yang berada di posisi kedua.
Alhasil, capaian positif yang diraih Lautaro Martinez dan kolega bisa menjadi jalan untuk menuntaskan ambisi meraih bintang kedua di musim ini. AC Milan memiliki opsi menjual 4 pemain yang sedang berada di masa peminjaman demi mendapatkan satu striker. Pasalnya, mereka membutuhkan suntikan dana ratusan miliar rupiah untuk realisasikan transfer sang juru gedor idaman. Rossoneri akhirnya membulatkan tekad untuk mendatangkan amunisi baru, khususnya striker, untuk musim depan. Keputusan ini diambil sehubungan dengan masa bakti Olivier Giroud yang berpeluang besar tak diperpanjang. Kontrak Giroud sendiri di San Siro akan usai di akhir musim 2023-2024 ini. Kabar yang berkembang, penyerang Prancis ini diproyeksikan untuk bermain di Liga Arab Saudi. Alhasil, Milan mau tak mau harus mendaratkan striker bernomor punggung 9 sekaligus menjadi pesaing bagi Luka Jovic. Performa cemerlang Jovic membuat manajemen siap menyodorkan kontrak berdurasi 1 tahun bagi ex-Real Madrid tersebut. Terdapat 2 nama bomber yang terus dipantau situasinya oleh Milan. Keduanya adalah Jonathan David dan Benjamin Sesko. Hanya saja, Il Diavolo Rosso cenderung fokus pada nama pertama yang memiliki bandrol tinggi. Di musim ini saja, David mampu tampil dalam 29 laga dengan mencetak 13 gol plus 6 assist di lintas kompetisi. Sedangkan Benjamin Sesko bersama Leipzig telah mengemas 9 gol dalam 26 laga. Catatan yang bisa dibilang kurang jika dikomparasikan dengan Jonathan David. Sebelumnya, Lille memasang bandrol tinggi yang mencapai 50 juta euro padanya. Namun untuk bursa transfer musim panas mendatang, Lille mematok 40 juta euro untuk David. Oleh karena itu, Milan berusaha keras untuk menjual 4 pemain mereka demi menebus superstar Kanada tersebut. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.